Halo Libra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan keajaiban dirimu dan keajaiban yang akan datang padamu. Ya, mari kita kepo. Ini adalah general reading ya, jadi nggak semua resona di kamu. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, jadi tolong bijaksana dalam menanggapi dan menyikapi. Jika ingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tempelkan di atas layar video ini. Konsultasi pribadinya berbiaya ya. Silakan tanya-tanya atau cek-cek harganya aja. Oke. Oke, kita minta dulu satu. Jadi nanti paketnya itu ada dua pilihan ya. Ada paling murah dan ada yang standar, nggak ada yang mahal ya. Yang penting itu kalian bisa mendapatkan pencerahan dan solusi atas permasalahan kalian, atau tanya-tanya soal cinta, karir maupun keuangan, silahkan. Gak usah malu-malu, masalah si pribadi apapun aman di sini ya. Oke, kita minta pada alam semesta tolong berikan saya 3 kartu untuk menambah keakuratan pembacaan saya. Oke, alam semesta berikan saya 3 kartu. Satu lagi, 3 ya. Langsa, ada lentera, ada kamu dicari, kamu dibutuhkan, dan ada budi bahasa. Wah, ini langsa dan ada lentera, kemudian kamu dicari dan dibutuhkan, kemudian budi bahasa. Oke, kita cek dulu di kartu tarot. Keajaiban dirimu dan keajaiban yang akan datang, kira-kira seperti apakah keajaiban dirimu itu? Tolong disesuaikan dengan keajaiban yang sudah kalian alami ya, atau mungkin belum kalian sadari. Nanti saya baca baru kalian sadar ya bahwa itu adalah keajaiban. Keajaiban itu banyak ya, tapi ada yang spesial. Kita haus aja nih ya, ini kita minum dan rasanya itu juga keajaiban ya. Kamu ini banyak hal spesial dalam dirimu ya, banyak keajaiban dalam dirimu dalam berbagai aspek ya. Dalam aspek apa saja? Kamu adalah orang yang tulus, kamu adalah orang yang sabar, bertawakal, orang yang selalu ngalir aja, mengikuti keadaan, mengikuti tuntunan ilahi ya. Pokoknya kamu tuh jalannya lurus aja ya. Kok bisa gitu ya, kamu kok bisa gitu. Kalau orang-orang lihat tuh kamu tuh ajaib banget ya, kok bisa dia gitu kayak ngalir aja. Kok bisa ngalir aja mengikuti kayak permainan dunia gitu kan, kayak mengikuti alur kehidupan tuh kayak rileks banget. Kayak kok bisa aja kamu sesantai itu, kok bisa aja kamu sesabar itu, kok bisa aja kamu sekuat itu, sepasrah itu ya, sebertawakal itu. Padahal ujian kamu ini banyak loh, dari berbagai hal, dari berbagai aspek kehidupan, bukan cuma dari satu macam aja, banyak macamnya nih ujian kamu yang berat-berat ya, yang cukup mengoyak-ngoyak hati kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, menguras energi kamu, mengguncang jiwa kamu. Tapi kok bisa gitu, bahkan tuh bertubi-tubi dalam satu waktu ya. Misalnya dalam 1 bulan itu, 1 minggu itu kamu kok banyak masalah, tapi kok bisa kamu hadapi dengan rileks, nggak neko-neko, nggak banyak ngeluh ya, nggak kelihatan sedih, tetap happy aja. Padahal kamu sedih banget kalau orang tahu yang sebenarnya. Tapi tuh kamu mampu menampilkan kayak bukan memalsukan, tapi di setiap suasana tuh kamu mampu menyesuaikan
di mana tempat saya bersedih seharusnya, di mana tempat saya mengeluh sebenarnya, ya kamu tahu tempat gitu. Makanya orang-orang ngelihat kamu tuh biasa aja, padahal dia tuh kalau kita dengar-dengar dari cerita orang ya, dia tuh lagi ada masalah besar loh. Kok bisa sih dia se-enjoy itu, kok bisa sih dia sesantai itu dan sesabar itu, setabah itu, sekuat itu. Kalau kita di posisi dia mungkin kita udah tepar kali ya, terkapar gitu ya, karena kamu tahu tempatnya di mana ya, kamu tahu tempat mengeluh di siapa, kamu tahu tempat curhatnya di mana, yaitu kepada ilahi. Makanya kamu tuh selalu kelihatan rileks karena kamu mengambil energi positif dari kepasrahan kamu kepada ilahi, dari keluhan kamu pada tempat yang tepat, yaitu langsung kepada Tuhan. Makanya kamu tidak ada orang lain tuh melihat kamu tuh misterius. Gila ya ini orang, kok masalah seberat itu kok dia bisa pikul sendiri, kok dia bisa baik-baik aja, padahal mereka nggak tahu sebenarnya kenapa kamu bisa serileks itu, sesantai itu, sesabar itu, sekuat itu. Ya karena kamu tahu tempat lah, tempat mengeluh saya kepada siapa. Ketika kamu mengeluh kepada ilahi, langsung tuh kamu dapat vibesnya, kamu dapat energi rileksnya, langsung tuh kamu dapat pencerahannya ya, keringanannya, jawabannya. Jadi kayak orang anggap tuh kamu tuh kok enteng banget dia menjalani hidup, padahal mereka aja nggak tahu rahasianya. Karena spiritualitas kamu, karena iman dan takwamu, dan kamu tahu tempatnya di mana saya harus mengeluh gitu. Makanya kalau kamu selalu stabil dalam hal apapun gitu, keuangan pun kamu biasa-biasa aja, padahal sebenarnya kamu luar biasa. Talentamu juga kamu biasa-biasa aja yang kamu tampilkan, tetapi sebenarnya kalau orang lihat itu luar biasa gitu. Karena kamu gak sombong, karena kamu gak angkuh, kamu gak egois juga, kamu melakukan hal-hal yang benar, mengikuti aturan-aturan spiritual. Makanya kamu selalu melakukan hal yang tepat. Makanya orang-orang juga heran dengan kamu. Kok bisa sih orang nipu dia, orang manfaatin dia, kok dia masih tetap baik-baik aja? Kok udah tahu jelas-jelas orang gak baik sama dia, kok dia tetap baik aja sama mereka, baik-baik aja juga hubungannya dengan mereka? Susah ya, susah ya dibilangin, susah ya dibatasin. Kayak kamu tuh ya gak bisa diatur, gak mudah diprovokasi. Kamu baik ya baik aja, gak peduli orang itu mau gak baik sama kamu, ya itu urusan mereka, bukan tanggung jawab saya. Saya tetap harus, ya saya tetap baik sama mereka gitu. Kamu gak terprovokasi, kamu gak terdistraksi, dan kamu juga ya tidak mampu dipengaruhi oleh orang lain, kayak orang gak mampu mempengaruhi kamu. Nah, kebaikan-kebaikan itu yang membuat kamu tuh ajaib ya. Kamu sering mendapatkan keajaiban, yaitu kayak balasan yang setimpal gitu, tabur tuai ya. Tabur tuai yang saya maksud adalah itu kebaikan kamu langsung mendapat balasan dari Tuhan langsung, karena baikmu itu tulus, bukan karena sesuatu, bukan karena mencari muka atau menunjukkan ke orang-orang gitu. Bahkan kepada orang yang jahat sama kamu pun kamu tetap baik. Makanya kayak ada aja rezeki kamu, ada aja keberuntungan yang datang gitu. Jadi orang-orang yang baik buruk di sekitarmu itu tiba-tiba aja kayak dicuci gitu, dicuci otaknya oleh perilaku kamu yang manis itu, sehingga mereka yang tadinya toksik menjadi bersih hatinya pelan-pelan. Jadi energi kamu mempengaruhi orang toksik menjadi baik, orang toksik menjadi positif, menjadi bersih hatinya pelan-pelan. Karena ya kalau mereka sering ikut kamu, sering memperhatikan kamu, mereka akan terpengaruh dengan kebaikan kamu gitu. Itu
padahal susah loh. Kadang mereka dinasihatin oleh orang tua mereka aja pun nggak nyambung, mereka nggak connect, nggak terima. Tapi dengan melihat tingkah laku kamu, sikap kamu terhadap mereka tuh ajaibnya mampu mencuci mereka, mampu merubah mereka, mampu membersihkan otak mereka, mencuci otak mereka sehingga mereka bisa menjadi orang yang positif, orang yang membenahi diri karena melihat tingkah lakumu, karena mengambil contoh darimu, tertuntun olehmu. Ajaibnya kamu tuh di situ. Dan kamu itu ya, kalau ini tuh ya, ini Queen of Wands, energinya tuh kayak kamu tuh ada keajaiban dalam diri kamu yang langsung menangkal energi buruk yang masuk, yang pingin masuk. Jika ada yang membenci kamu, ada yang pingin menjatuhkan, menghancurkan, menghalang dengan cara-cara yang negatif atau cara-cara yang bertentangan, nah langsung tuh kayak apa ya, kayak ada kekuatan diri kamu yang otomatis langsung menyerang mereka atau apa ya, kayak menyulap mereka sehingga nggak mampu gitu, nggak mampu, nggak sampai ke kamu lah. Yang kamu bilang enggak ya enggak. Jadi walaupun mereka membenci kamu, kalau kamu hatinya bilang enggak kena, ya memang enggak kena. Karena kalau kamu bilangnya ini bakal kena, pasti kena. Karena kayak apa ya, kamu tuh punya kekuatan dalam diri yang bisa ketika kamu iakan itu terjadi gitu ya, gitu. Jadi hati-hati, tetaplah bilang enggak kena aja. Karena ketika kamu mengatakan tidak, maka secara otomatis apapun yang dikirimkan ke kamu, energi-energi buruk atau sikap sikap-sikap menyimpang atau rencana-rencana buruk yang sedang orang rencanakan ke kamu, tujukan ke kamu ya, itu tuh langsung hancur seketika. Itu belum sampai di kamu udah hancur, karena energi kamu secara otomatis sudah menolak. Makanya nggak bisa menyentuh kamu. Makanya kebanyakan tuh gagal total. Apa yang mereka inginkan untuk kehancuranmu, kejatuhanmu, baik secara langsung, secara fisik maupun secara magic pun, kalau kamu bilang enggak, ya nggak bakal terjadi gitu. Tapi kalau kamu khawatir, kamu mellow, kamunya lemah, nah ini hati-hati. Untuk kalian yang lagi mood swing, lagi stres, energi kalian lagi nggak fit ya, itu tuh saat-saatnya magic atau apa ya, hal-hal negatif bakal masuk ke kamu. Jadi tetaplah berjaga-jagalah ketika kamu sedang merasa down ya, ketika kamu sedang merasa nggak fit secara kondisi tubuh ya, atau nggak mood kayak lagi mager karena beban pikiran, stres, energi kamu lagi lemah ya, tetaplah berjaga-jaga dengan istighfar atau berjaga-jaga dengan doa-doa ya, supaya kamu tidak secara energi tidak mengiyakan. Walaupun kamu bilang tidak, tetapi kadang kalau kita lagi stres, down ya, kita ngerasa nggak pede, nggak semangat, di situ kadang kita terikut dengan energi negatif ya kan. Misalnya kamu lagi jatuh cinta nih ya, kamu lagi stres dalam hubungan, terus kayak kamu ngerasa down, terus ya kamu langsung bilang gini, jangan-jangan dia magic saya nih, nggak bakal kena, langsung bilang gitu. Jangan langsung nyerah sama energi yang sudah kamu deteksi ya. Memang ketika kamu ngerasakan itu benar, tapi kamu langsung nolak dong ya, jangan ngikutin ya. Kadang tuh kalau Libra itu kalau lagi bucin ya, dia udah mudah terbawa dan dia ngikuti aja tuh energi itu
Sehingga kalau ada yang manfaatin dia, mereka pakai magic, ya akhirnya dia kayak terjebak lama di dalam perangkap magic mereka, sehingga dia dimanfaatkan. Kenapa? Karena dia terlalu baik, terlalu prihatin, terlalu peduli sama orang yang dia sayangi. Jangankan orang yang dia cintai, orang yang nggak dia kenal aja dia mampu berbuat baik sebaik-baiknya. Apalagi dengan orang yang dicintai. Aduh, gawat nih. Jadi gunakan powermu sebaik-baiknya ya. Tetaplah menolak untuk hal yang kamu ngerasa berpotensi untuk menguasai diri kamu. Karena biasanya cinta itu membodohi. Sekuat apapun kita, sepower apapun kita ya, kalau kita lagi bucin tuh kita jatuhnya bodoh. Jadi kita kayak orang bodoh aja gitu, padahal kita orang cerdas, tapi dibodohi oleh cinta gitu. Apapun status kita, namanya cinta itu ya itu membodohi terkadang. Jadi analisa baik-baik pasangan kamu ya, pertimbangkan tentang sikap-sikap baiknya dan sikap-sikap tidak baiknya, sikap-sikap yang mencurigakan ya, sikap-sikap yang tidak membahagiakan atau egonya ke kamu. Coba dipertimbangkan baik-baik supaya kamu bisa beranggapan atau percaya bahwa dia itu orang baik. Ya, makanya di sini ada nelangsa ya. Hati-hati di saat kamu sedang nelangsa, lagi galau ya. Tetap pertahankan intuisi kamu, tetap biarkan tajam intuisi kamu berkembang ya. Pokoknya tetap cari intuisi, tetap batasi agar kamu tidak lemah terhadap energi negatif yang akan masuk ya, gitu. Jadi cara menangkal energi magic atau negatif yang masuk ke kita itu yaitu pertama, kondisi kita harus fit ya, jagalah kesehatan karena energi juga berpengaruh ya, energi tubuh juga, pikiran ya, pikiran yang paling utama ya, pikiran. Lalu karena kalau pikiran udah negatif berarti jatuhnya bawaannya ke negative thinking, kita bisa down dan itu kita bisa jatuh sakit, kita bisa kurang fit gitu kan, karena kita nanti kurang memperhatikan pola makan, kurang istirahat, kepikiran terus kan. Nah, jadi kedua kondisi fisik, dan tetaplah menjaga pola makan ya, terus jagalah pikiran kamu dari hal-hal negatif gitu. Dengan cara apa? Tetap spiritual, tetap jaga ibadah kamu, tetap berzikir, tetap berdoa untuk agama lain, kamu tetap mengucapkan kata-kata yang membuat kamu yakin ya, memperkuat dirimu ya, atau berdoa untuk segera supaya diberikan kekuatan untuk menghalau energi yang akan masuk itu, energi negatif atau magic itu ya. Kalau kamu sudah mendeteksi itu, segeralah membuat batasan, segeralah menguatkan energi kamu dengan doa-doa, membuat proteksi ya. Angkat tameng kamu dan tangkislah dengan cara ya, itu tadi berdoa ya. Kalian yang agama Islam, kalian silakan berzikir ya, itu sih cara saya sih, karena ya begitulah ya, karena saya mengikuti intuisi saya tetap menjaga intuisi saya. Ini ada lentera ya, jadi di tengah-tengah kamu nelangsa itu ada lentera, ada petunjuk yang berbarengan masuk ya. Kamu sering nggak ngalamin itu? Di saat kamu sedang nelangsa, kamu berpikir sesuatu, jangan-jangan gak dimiliki. Nah, ikuti itu dan segeralah menjaga diri, memproteksi diri, mentamengi diri, pikiran ya, perasaan ya, menguatkan dirilah supaya itu kebal, dirimu kebal ya. Terus tadi, dan kamu tuh sebenarnya bisa, ajaibnya kamu itu bisa move on sendiri loh, bisa berpindah hati ketika kamu sudah mengatakan tidak
ya. Kamu sendiri bisa membawa dirimu healing. Kamu sendiri bisa membawamu berpindah pada suasana baru. Kamu sendiri bisa mengendalikan diri dari situasi toksik, pemikiran toksik, perasaan toksik. Kamu bisa kok ini. Itu ajaibnya dirimu tuh digunakan ya. Keajaiban dirimu adalah kamu mampu mengendalikan diri. Kamu mampu menguasai diri dan berpindah dari dalam sekejap kamu bisa move on. Walaupun itu bersifat sementara, tapi itu sangat membantu kamu. Kalau sering-sering kamu lakukan itu, ya, segera mengalihkan pikiran ke pemikiran negatif, positif, ya. Maka itu ajaibnya tuh, ada keajaiban di situ. Langsung tuh bertahap-tahap kamu akan pulih dari ketoksikan dirimu, ketoksikan yang dikirimkan, energi yang menguasai kamu, ya, gitu. Lalu keajaiban apa lagi yang ada pada dirimu? Kebiasaan kamu menabur. Terbiasa juga kamu akan menuai. Ntar itu pesawat lewat. Biasalah di Bandara Babula Ternate kan. Saya tinggalnya di sini dekat Bandara Babula Ternate, jadi sering ada suara-suara bising dari pesawat yang mendarat maupun yang mau berangkat. Oke, lalu di sini kebiasaan kamu menabur, terbiasa pula kamu menuai. Jadi kenapa saya bilang tadi kamu tuh mudah banget dapat rezekinya, lancar banget juga rezekinya, nggak putus-putus. Karena kebiasaan kamu tadi menabur, akhirnya kamu juga terbiasa menuai bagi orang lain. Mereka sering kesulitan karena mereka nggak rajin menabur. Ketika kamu tabur, selalu aja ada hasilnya. Ya, jadi apapun bisnis yang ingin kamu buat, tetap ada hasilnya, tetap aja berhasil. Ya, dan itu kebanyakannya berhasil. Gitu. Mungkin 1-2 aja yang nggak berhasil, tapi kamu kan hobinya mencoba. Kamu kan suka banget mencoba. Ketika satu gagal, kamu nggak putus asa. Kamu ya sudah, kalau itu gagal ya ada lagi dong cara lain gitu. Karena kamu tahu semua ada waktunya, ya. Ada juga yang tepat, bisnis rencana yang semua itu akan berhasil pada waktunya. Jadi mungkin yang satu nggak bisa, satu bisa, yang satu lagi nggak bisa, ya. Kemudian satunya lagi bisa gitu. Mungkin 2 kali gagal, sekali berhasil, 3 kali gagal, sekali berhasil gitu. Kamu pikirnya gitu. Kebiasaan kamu memberi, terbiasa juga kamu menerima. Jadi mungkin kamu memberikan uang, tapi orang memberikan kamu kebaikan. Kamu memberikan bantuan, orang memberikan kamu perlindungan. Gitu. Itu juga keajaiban ya. Apapun yang kamu lakukan beriringan dengan balasannya. Gitu. Tutur katamu tuh dijaga ya, budi bahasa kamu tuh mampu mempengaruhi orang, mampu merubah orang yang negatif menjadi positif. Ini ada budi bahasa. Jadi orang-orang tuh kayak senang banget berbicara dengan kamu, enak banget, nyaman banget, ya. Kalau nggak dengan kamu tuh kayak mereka penasaran gitu. Ada juga yang gengsi, tapi sebenarnya rindu, kangen, gitu. Ya, mereka nyaman aja kalau ngobrol sama kamu. Kayak suara kamu itu enak didengar, kata-kata kamu tuh bijak banget, kayak menyenangkan, menyadarkan, menyejukkan gitu. Ya, apalagi keajaiban dirimu itu. Ya, kamu tuh punya energi kesuburan, kemakmuran. Ya, kamu itu pribadi yang manja. Jadi orang tuh kalau ngeliat kamu, anehnya gitu ya, ajaibnya, kok orang sayang banget. Gak tega orang menyakiti kamu gitu. Terus kayak apa-apa di tangan kamu tuh kayak mendatangkan cuan gitu. Nih, jika bisnis itu misalnya kalau orang bekerja sama dengan kamu, ya, mereka bekerja sama juga dengan orang lain yang gak sama dengan seperti kamu gitu. Kalau dengan kamu kok lancar-lancar aja, baik-baik aja, adem ayem aja, sukses-sukses aja.
tapi kenapa sama orang lain kok nggak sama energinya? Ya memang beda dong gitu. Nah itu perbedaan itulah yang membuat kamu tuh ajaib. Yang sebenarnya adalah keajaiban dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kayak orang-orang tuh sayang sama kamu, orang-orang terdekat kamu, orang lain, orang yang baru kenal saja ada energi rasa sayang, rasa kayak peduli, kayak langsung melekat energinya gitu. Apalagi orang-orang yang paling kamu cintai ya, pingin sayangnya, pingin banget sayangin kamu, walaupun terkadang dia gengsi, walaupun kadang dia mendem, tapi energi kamu untuk disayang itu sangat kuat gitu. Kamu nggak maksa, kamu nggak meminta, tapi dia saja yang kayak ketarik aja gitu, pengen sayang kamu gitu. Nggak tahu ya kenapa. Emang energimu manja gitu. Mungkin kamu yang sering memanjakan mereka, sehingga mereka juga yang tadinya kasar bisa jadi manja, bisa jadi lemah lembut gitu. Dan jika di sebuah pekerjaan adalah kamu, misalnya kamu bekerja di satu perusahaan atau instansi pemerintahan ya, kamu tuh selalu diprioritaskan, kamu tuh dipandang, dihargai, disayang oleh teman-teman kamu gitu. Apalagi kalau kamu seorang pemimpin, kamu seorang atasan, wah ini banyak nih yang senang sama kamu gitu. Dan kamu itu punya leluhur dari turun temurun ya. Leluhur itulah yang sering memberikan kamu petunjuk. Ini ada lentera ya, ini ada lentera, ini The Hermit. The Hermit ini ya, ada seorang orang tua yang memegang tongkat dengan lentera di tangannya, sedang berjalan menuju ya, mengikuti cahaya. Ini juga ada lentera, jadi nyambung banget ya. Jadi kayak kamu itu punya intuisi yang tajam. Makanya kayak apa yang orang nggak tahu, apa yang orang nggak bisa deteksi, kok kamu bisa gitu. Misalnya kamu punya firasat sesuatu, kamu ungkapin, mereka tuh nggak percaya, nggak yakin. Aduh, ini sudah halu apa lagi? Udah halu apa ini orang gitu. Ternyata emang benar kejadian gitu. Dan kamu tuh kalau ada masalah, kamu tahu jalan keluarnya, karena tadi tuh spiritualitas kamu bagus, kamu rajin ibadah, kamu berhati tulus, kamu mendengarkan intuisi, kamu mengikuti tuntunan ilahi. Jadi dimanapun kamu mendengar nasihat-nasihat religi, nasihat-nasihat yang membawa mencerahkan, itu kamu connect banget ya, kamu nurut gitu. Kamu memang sengaja, memang kamu mencari jalan yang lurus, jalan kebenaran gitu. Kamu mencari kayak kamu tuh tidak hanya duniawi gitu ya, kamu juga lebih ke spiritual. Makanya kamu mampu mengikuti jalan yang belum tentu sanggup dilalui orang lain secara spiritualitas. Makanya itu ada datang leluhur kamu untuk membantu kamu, menuntun kamu supaya tetap berada di jalan yang benar. Tuh, jadi tetap ikuti ya intuisi kamu itu ya. Itu adalah lentera yang menunjukkan jalan cahaya, jalan titik terang buat kamu dalam menghadapi segala kebuntuan dalam hidup ini, kegelapan dalam hidup ini. Kamu harus keluar dari kegelapan dunia ini. Dunia ini sebenarnya gelap ya, itu duniawi itu sebenarnya gelap ya. Kenapa spiritualitas itu jalan terang? Karena memang spiritualitas itu adalah cahaya ya. Memang ada bulan, ada bintang di dunia ini ya, tapi itu semua cahaya yang ada di dunia saja. Tapi cahaya yang sesungguhnya, yang abadi, cahaya keselamatan ya, cahaya keselamatan dunia akhirat itu adalah sebenarnya dari cahaya spiritualitas, cahaya hati, cahaya jiwa, cahaya pikiran ya gitu. Jadi ikutilah intuisi kamu, karena di situ ketika kamu semakin spiritualitas ya, semakin beriman, bertakwa ya, mengikuti jalan Tuhan, tetap fokus menjaga ibadah
ya, melakukan hal-hal baik, ya, demi meningkatkan spiritualitas kamu, demi meningkatkan mengambil hati Tuhan. Nah, disitulah jalan terang kamu akan semakin terang, kamu akan semakin mudah menemukan tujuan hidup kamu, gitu. Jadi saya lihat sini kamu memang dari sononya ada leluhur. Beberapa dari kalian ya, kebanyakan gitu si Libra ini. Ya, kenapa saya bilang kebanyakan Libra yang dapat leluhur, karena mereka tuh pribadi yang humble, pribadi yang tulus, ya, baik hati, ya, bercahaya gitu. Makanya ya itu suka banget tuh para leluhur dekatin kamu. Mungkin kadang kamu gak sadar, kamu bertemu dengan mereka dalam mimpi, atau kamu diberikan petunjuk melalui mimpi, mereka gak nongol, tapi kamu kayak misalnya ada sesuatu mau terjadi nih ya, tiba-tiba pikiran kamu udah connect dalam sadar. Kadang di bawah sadar juga, ya, kadang di dalam mimpi. Kamu diberikan petunjuk memang gitu kan, jadi kamu udah tahu lah. Oke. Dan keajaiban dirimu itu, kamu tuh kayak punya energi bahagia yang sangat tinggi. Jadi makanya orang tuh suka ngelihat kamu tuh lebih banyak bahagianya daripada sedihnya, padahal kamu dalam situasi yang orang-orang tahu tuh kamu lagi kecewa, lagi ada masalah berat. Kok kamu happy-happy aja sih? Nah, energi kebahagiaan yang selalu kamu tampilkan, dan memang kamu mengikuti suasana hati, kamu tuh senyumnya tidak dibuat-buat. Memang ketika kamu senyum, hatimu juga tersenyum gitu. Karena itu tadi saya bilang, kamu mudah mengendalikan perasaan, mudah mengendalikan diri, mengendalikan pikiran. Jadi kayak orang tuh kayak ada, mereka kan senyum masum tuh ya, karena mereka senyum tapi hatinya tidak tersenyum. Kalau kamu tuh kayak walaupun kamu sedang marah ya, berhadapan dengan seseorang yang sedang buat kamu marah, kamu langsung mengalihkan pikiran gitu. Udahlah, jangan terlalu marah-marah gitu, disenyuman aja, seketika langsung hatimu juga tersenyum. Nah, terpancarlah ketulusan senyumanmu, tidak dibuat-buat. Nah, energi itu yang saya maksud ya. Semua sikap kamu, bukan hanya senyum aja, sikap kamu, sumringahnya kamu, ya, kelucuannya kamu, kepolosannya kamu, ketulusannya kamu, kekocakan kamu, ya. Suka bikin kocak, suka bikin ya senang hati orang, itu tuh dari hati kamu. Makanya itu mendatangkan kemakmuran. Energi kebahagiaan ini ya adalah energi positif yang menghangatkan, menyejukkan, menyemangati, ya, memekarkan, sehingga ya itu kayak rezeki itu suka banget di kamu, karena memang kamu membawa energi positif yang sangat kuat. Karena energi positif yang ada dalam diri kamu itu loh, ya, energi bahagia, energi yang lebih cepat bahagia daripada berlama-lama dari dalam kegalauan. Lebih cepat move on dari galau, lebih cepat move on dari kemarahan gitu. Sehingga rajinlah rezeki dan berkah ya juga senantiasa selalu mengeringi, membanjiri, melimpahi hidup kamu. Kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, ya, kesuksesan itu mengiringi kamu terus gitu, ya. Jadi tetaplah bahagia. Jadi keajaiban yang akan datang padamu adalah ini, ya, saya lihat di masa depan, ya, saat kamu akan dicari-cari, kamu dibutuhkan, kamu adalah orang yang dibutuhkan oleh banyak orang, ya. Kamu itu bisa memenuhi kayak apa ya, kamu itu orang yang memenuhi syarat lah bagi seseorang atau beberapa orang, dalam hal pertemanan, dalam hal percintaan, dalam hubungan relasi, ya, atau hubungan kerjasama gitu. Kayak hubungan itu gak sebentar aja gitu, tapi berkepanjangan, abadi
jangka waktu panjang gitu. Hubungan kamu kalau kamu sudah jalin dengan seorang tuh hubungannya tuh panjang banget, gak cuma setengah-setengah aja. Kecuali kalau kalian terpisah jarak, itu pun tetap komunikasi tetap ada gitu ya. Kamu keajaibannya tuh kayak nanti kamu sering mendapat petunjuk yang lebih intens ya. Nanti yang ini keajaiban yang akan datang padamu ya. Itu tadi kan keajaiban sudah ada ya, sudah kamu rasakan, emang kamu sudah buktikan beberapa ya. Dan ini kita cari tahu untuk keajaiban yang akan datang padamu adalah kamu akan sering lebih intens mendapatkan petunjuk lagi. Tentu simak kamu akan semakin lebih tajam lagi. Terus kamu itu selalu dicari, dibutuhkan. Jadi kalau ada orang yang berhubungan dengan kamu dalam hal kerja, mereka selalu ya kamu tuh mungkin punya posisi yang tinggi, kamu punya kualitas yang tinggi, kamu punya value yang tinggi, sehingga kamu memang dibutuhkan, kamu dicari ya. Gitu. Ada beberapa dari kalian tuh bekerja di bidang apa ya, komunikasi ya, pembaca berita, atau kamu adalah seorang YouTuber ya gitu. Kamu seorang apa ya, kayak pokoknya tentang ini, tentang budi bahasa kan. Jadi mungkin suara kamu bagus atau cara bicaramu yang connect sama semua orang, jadi kamu tuh dicari-cari, kamu dibutuhkan gitu ya. Gitu juga karena kualitas kamu, karena kebaikan kamu gitu. Karena kamu memang memenuhi syarat, makanya dibutuhkan, makanya dicari gitu ya. Keajaiban apa lagi yang akan datang padamu dalam hal karir dan keuangan? Saya lihat akan ada sebuah kedudukan. Ini kekuatan kedudukan ya, kenaikan pangkat atau sebuah kedudukan, posisi yang jelas untuk masa depan kamu ya. Ada energi kepemimpinan, mungkin kamu dicari untuk menjadikan kepala bagian apa ke, kepala divisi ke, kamu pantasnya menjadi kepala divisi A, B, C, atau kamu pantas dijadikan manajer ke, pokoknya pimpinan ke, apa itu terserah. Yang jelas ini ada energi pimpinan dan kamu dicari untuk posisi itu. Atau kamu mungkin sedang berbisnis pribadi ya, inilah saatnya kamu mendapatkan posisi, karena nanti barang jasa atau produk atau ya yang kamu sediakan untuk customer itu tuh kayak dicari banget, dibutuhkan banget. Jadi kamu akhirnya mendapatkan posisi di sini, posisi yang sesuai dengan keinginan kamu, posisi karir yang lebih memadai, yang lebih menjamin kehidupan kamu di masa depan. Ini adalah awal yang baik. Itu keajaiban yang akan datang ya. Beberapa dari kalian ini kayak ya kalian udah jago ya, kamu akan diberi ya. Dari situ mungkin kamu punya power, kamu juga semakin lincah, semakin berani mengambil keputusan, mengambil risiko, menghadapi tantangan, menghadapi tantangan baru. Mungkin kamu ingin lebih berkembang, lebih maju lagi, lebih inovasi ya, inovatif, atau mungkin membuka cabang baru ya, atau membuka usaha yang lebih lebih menghasilkan banyak cuan lagi, berkembang lagi. Pokoknya nggak ada berhenti-berhentinya ini ya. Beberapa kalian akan berhasil membeli rumah, kendaraan, mobil ke, motor ke, apapun itu, kapal ke, terserah. Yang jelas kamu akan bisa membeli aset berjalan. Dan di sini beberapa dari kalian ya, kalian tuh semakin bijaksana ya. Ajaibnya itu kamu tuh sudah semakin bijaksana, semakin adil, semakin dipercaya, semakin dijadikan panutan ya. Kamu dicari karena kamu pantas dijadikan panutan, karena kamu pantas memberikan petuah, nasihat ya, kata-katamu, budi bahasamu, tutur katamu gitu, kayak dibutuhkan untuk orang-orang yang sedang haus dengan nasihat, haus tentang inspirasi ya, ide-ide kreatif, atau haus akan motivasi gitu. Jadi nanti kamu dibutuhkan untuk itu juga ya. Sukses ya, karena ini kayak saya lihat tuh status kamu nanti semakin berwibawa. Bukan hanya sukses saja, tapi kamu tuh kayak diapresiasi, dihargai, dihormati, dipanuti gitu ya. Gimana ya, nah itu
dan itulah sumber rezeki kamu ya. Jadi soal rezeki itu nggak usah khawatir kamu ya. Oke. Karena energi kamu memang sudah ada rezekinya. Energi kamu tuh energi yang elegan, energi yang bermekaran gitu ya, seger, refresh, energi healing, energi ceria, energi yang menetralkan ya, mampu menetralkan, menyembuhkan, memulihkan, mencerahkan gitu, menyuburkan ya. Untuk kamu yang masih mencari cinta, saya lihat ada keajaiban yang akan datang. Ternyata yang kamu kira kamu nggak akan menikah, ternyata kamu kira bahwa kamu tuh aduh udah deh, saya sudah nggak ada yang serius sama saya, nggak mungkin saya menikah, saya gagal berkali-kali. Ternyata ada wedding dong di sini ya. Ternyata ngalir aja ya, ikuti aja energinya, afirmasikan, karena saya lihat tetap akan ada pernikahan, kamu tetap akan bertemu. Dan itu ajaib banget ya. Orang-orang mungkin kira dia itu mungkin bencong, dia itu mungkin ya astagfirullah. Dia itu si tomboy, nggak mungkin lah dia nikah, dia mungkin suka sama jenis atau gini ya, nggak mungkin. Ternyata nikah. Ternyata kamu menemukan pasangan yang bahkan serasi, sevibrasi ya, sefrekuensi, reservoir lah, itu lengkap lah ya. Memang soulmate, memang jodoh kamu. Nah tuh, saya baru bilang soulmate, udah keluar lagi kata soulmate ya. Jadi itu kamu ya, setiap orang tuh ada jodohnya, cuman tergantung dia apa ya, memilah dan memilih aja yang tepat. Kalau kamu yang udah malas mencari, disitulah kekuatan atau kamu semakin dekat dengan jodohmu. Karena kamu mencari, kamu bisa salah langkah, salah jalan, kamu bisa salah milih. Tapi kamu udah capek nih ya, udah berkali-kali gagal. Disitulah ketika kamu sudah nggak mencari lagi, itu tuh sebenarnya kamu sudah semakin dekat dengan jodohmu. Jadi jangan ditolak kalau tiba-tiba ada datang lamar, ada tiba-tiba ada menunjukkan keseriusan ya, dihormatilah. Siapa tahu memang itu jodohmu. Kan segala sesuatu kita tuh kayak yang namanya keajaiban ya kan. Kita nggak nyangka dong gitu. Nah di sini ada juga kalian yang masih pacaran atau udah pacaran lama ya. Ada keajaiban. Memang ini jodohmu ya. Beberapa dari kalian ini jodohmu. Selama ini mungkin kalian bimbang. Jodoh apa bodoh ya? Kok gue bertahan aja dalam hubungan ini, on off, nggak ada kejelasan, nggak ada komitmen. Ada juga yang ada komitmen tapi kok dia sering melenceng-lencong. Nggak mungkin lah, sudahlah, saya sudah nggak berekspektasi lagi. Nah ternyata tuh kalau soulmate ya soulmate, mau dipisahkan dengan cara apapun ya, kalian terpisahnya karena masalah apapun ya, kalau jodoh tetap nggak kemana kan gitu. Kita cari tahu lagi untuk kalian yang sudah menikah ya, pokoknya sesuatu yang nggak mungkin lah, mustahil ya terjadi ya. Ya kalau mustahil ya orang-orang gak akan percaya, tapi itu terjadi. Kayak ini barusan aja kemarin bukan teman saya sih, kayak sepupu saya kan, dia itu kan orang-orang menggosipkan dia tuh apa ya, kayak nggak normal gitu, kayak homo gitu kan, bencong. Dia nggak suka perempuan, dia nggak suka cewek, dia sering jalan sama laki-laki, dan dia itu jatuh cinta sama laki-laki. Ternyata tuh kemarin ya dia kasih saya undangan, ternyata dia nikah sama sepupunya, dijodohkan. Ternyata ada juga jodohnya. Yang kita sendiri juga ngelihatnya nggak mungkin, tapi terjadi. Ajibnya gitu, padahal mereka nggak pacaran gitu ya. Kalau udah jodoh gimana lagi kan, kita itu juga keajaiban sih ya. Terheran-heran tapi itu kenyataan gitu. Jadi hal-hal yang tidak mungkin ya, itu akan terjadi karena ini tentang keajaiban. Untuk kamu yang sudah menikah, saya lihat mungkin kamu berpikir bahwa udahlah, ini dia tuh sudah berkali-kali bohong, dia tuh udah melakukan kesalahan yang besar mungkin, atau saya sendiri yang sudah melakukan kesalahan yang fatal. Hubungan itu tuh, ini tuh kayak sudah datar, aduh kita udah nggak saling cinta, aduh kita udah nggak saling cocok,
Tapi gimana ya anak-anak kita ini, ada energi rasa sayang kepada anak-anak antara kamu atau dia ya, masih memikirkan masa depan anak-anak kalau kalian berpisah nanti gitu. Atau kamu berpikir bahwa dia nggak sayang anak-anak, dia nggak peduli sama anak-anak gitu ya. Ada keajaiban di situ ya, ada keajaiban yang akan datang padamu, yaitu yang tadi, dia tidak menyayangi anak-anak karena dia sudah mungkin bersama yang lain, dia nggak peduli sama anak-anak kalian, dia lagi sibuk sama yang lain. Nah akhirnya dia sadar, keajaiban menyentuh dia dan akhirnya dia pulang. Dia peduli sama anak-anak dan dia sebenarnya sangat sayang sama anak-anak. Dan dari anak-anak itu juga beberapa dari kalian akan kembali rujuk lagi. Walaupun ini ada campur tangan orang ketiga yang memaksakan kalian untuk berpisah ya, orang ketiga apa ya, pihak ketiga, pihak keluarga. Atau walaupun ada memang orang ketiga itu mungkin pasangan barunya atau dia sudah nikah bodoh amat. Yang jelas kalau ada keajaiban ya, walaupun dia sudah nikah ya, mungkin saya dia di sana nggak punya anak, mungkin aja dia punya anak tapi meninggal, atau mungkin aja dia ada anak di sana tapi dia nggak bahagia, dan tiba-tiba kayak Tuhan tuh menyentuh dia nih karena kamu nggak membahagiakan anak-anak kamu dengan istri pertamamu, sehingga kamu nggak mampu berbahagia dengan istri keduamu dan anak-anakmu gitu. Anak-anakmu dengan istri keduamu gitu, itu kayak hal-hal yang mustahil lah ya gitu untuk kalian sudah menikah. Energi anak-anak sangat membantu itu untuk menyatukan kalian kembali. Itu ajaib tapi nyata nantinya terjadi kepada kamu. Oke, demikian pembacaan saya, semoga ini resonate, semoga ini terijabah ya. Saya menarik energi ya, energi kalian para Libra. Semoga saya juga sukses, semoga saya juga bahagia, semoga saya juga bisa sebaik kamu, seberkualitas kamu ya. Saya juga punya keajaiban seperti kamu dan spiritualitas kamu, setulus kamu gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, aminkan ya. Oke, demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat, semoga kalian terhibur, semoga kalian terinspirasi, semoga termotivasi ya. Semoga juga apa yang saya bacakan di sini Allah ijabahkan semuanya kepada teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sama Libra dan zodiak lain kali aja mereka memang membutuhkan bantuan untuk konsultasi ya. Dengan begitu kalian sudah menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang galau, yang sedang depresi, sedang frustasi, atau apa mungkin hampir bunuh diri lagi mana gitu kan. Berarti kalian sudah menyelamatkan satu jiwa dari keterpurukan. Nah itu adalah ibadah. Oke, itu juga amal ibadah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.